Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang nggak berangkat? Mulai ya Bu. Makanya saya nggak berangkat. Bolos. Bolos, Bu, bolos. Ya Allah. Lewat Bu. Naila, Ya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Nah, dalam hal ini akan membahas Quran surat Al-An'am ayat 152. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini kalian sebagai peserta didik itu mampu menjelaskan kandungan dari Quran surat Al-An'am ayat 152 serta dapat menghubungkan Quran surat Al-An'am ayat 152 dengan sikap jujur dalam bermuamalah. Langsung saja, ayo kita baca bareng-bareng Quran surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Shadaqallahul Adzim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kamu tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Nah, jadi di dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 itu menjelaskan mengenai janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Artinya apa? Mendekati harta anak yatim itu kalian kalau diberi amanah untuk dititipkan harta anak yatim itu ya digunakan sesuai ya. Terus selain tentang harta anak yatim itu harus jujur dalam takaran dan timbangan. Terus apalagi? Terus harus jujur dalam berbicara. Dan selanjutnya ada arti mufradat dari Quran surat Al-An'am. Yang pertama ada apa? Wala taqrabu. Artinya Dan janganlah kamu mendekati yang kedua mal yatimi
Asbabun nuzul Quran surat Al-An'am. Nah, Rasulullah bersabda, surat Al-An'am itu diturunkan kepadaku sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Dari mereka terdengar suara gemuruh karena bacaan tasbih dan tahmid. Jadi pada saat Allah menurunkan Quran surat Al-An'am itu diiringi oleh berapa ribu malaikat? 7.000 malaikat. Selanjutnya ada, ya banyak sekali. Selanjutnya ada kandungan Quran surat Al-An'am ayat 152. Nah, Quran surat Al-An'am itu menerangkan tentang perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh mereka jasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Yang selanjutnya dari Quran surat Al-An'am ayat 152 itu perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Dijelaskan di Quran surat Al-An'am ayat 152 itu jika ada seseorang yang berdagang itu dalam menimbang itu harus adil, tidak boleh dikurangi timbangannya. Terus Berarti boleh lebih kalau dilebih ya kan berdagang kan harus dapat untung. Kalau nggak mau untung sih nggak apa-apa. Untung bagus pokoknya untung ya. Terus selanjutnya jika kalian amanati untuk menjadi saksi itu kalian harus jujur walaupun jujur tentang salah seseorang ya. Selanjutnya ada kesimpulan. Ada yang mau membacakan? Jadi kesimpulan dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 ini mengajarkan prinsip-prinsip jujur dan adil dalam muamalah yang merupakan pilar penting dalam Islam. Nah, ayat ini itu melarang keras mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling bermanfaat untuk keselamatan mereka sehingga dewasa. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil dalam setiap transaksi. Namun tetap pertimbangkan bahwa Allah tidak berbagi harganya terlampaui batas kemampuannya. Nah, ini berarti ada kelonggaran dalam ketetapan hukum selama ada kerelaan antar pihak. Itu Sudah selesai ya materinya. Ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya? Sudah. Itu ada gamenya itu yes or no. Jadi kalian jadi dua kelompok aja ya. Yang barisan depan kelompok 1, barisan belakangnya itu kelompok 2.